Isu pemindahan Puskesmas Lapri akhirnya mencuat ke publik, menghadirkan pro dan kontra di masyarakat. Seperti apa sesungguhnya isu dari pemindahan Puskesmas Lapri? Nanti saya akan menelusuri langsung ke Puskesmas Lapri. Menerima kami di Puskesmas ini di tengah kesibukannya Pak ya, terima kasih banyak. Kami ingin tanyakan Pak, secara umum nih pelayanan di Puskesmas Lapri seperti apa sejauh ini Pak? Iya, terima kasih. Jadi kalau pelayanan Puskesmas Lapri itu sendiri sebenarnya sudah memenuhi standar. Apalagi terakhir kemarin kami sudah dilaksanakan penilaian dari pusat terkait untuk pelayanan di Puskesmas Lapri. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan status akreditasi Madya. Jadi saya rasa dari pusat menilai itu sudah cukup dan sudah pasti valid. Dalam artian pelayanan kami memenuhi standar berdasarkan aturan yang ada. Rata-rata yang datang ke sini berobat itu atau konsultasi kesehatan berapa Pak kira-kira masyarakatnya? Rata-ratanya? Ya, kalau kunjungan di sini cukup banyak Pak. Cukup banyak ya? 30 sampai 60 biasa kita rata-rata per bulan. Pelayanan pun banyak, baik yang sakit ataupun sekedar hanya untuk menanyakan tentang kesehatan, mendapatkan informasi tentang kesehatan. Kekurangan fasilitasnya di sini seperti apa? Kalau fasilitas, alhamdulillah Pak, Ya. kami sudah memenuhi lah Dengan akreditasi tersebut ya, pengakuan Pak. pengakuan itu. Kami sudah memenuhi dari standar bangunan, Ya. dari standar alat-alat kesehatan walaupun kurang, tapi saya rasa ada. Terkait ini Pak, kita bicara pemindahan ini ya. Oh, iya. Itu seperti apa? Apakah memang pernah disampaikan ke Bapak ini, pimpinan Puskesmas Lapri, bahkan akan ada pemindahan nanti? Oh, iya, terima kasih. Jadi memang ini isu yang sudah sempat bergulir Ya. di masyarakat. Sempat juga kemarin sudah ada pertemuan saya, camat dan kepala desa dan juga tokoh-tokoh masyarakat terkait isu yang beredar. Ya. Saya terus terang dari pribadi, saya sudah menanyakan langsung ke Dinas Kesehatan terkait wacana pemindahan. Dan berdasarkan koordinasi saya ke Kepala Dinas Kesehatan, tidak ada kata pemindahan. Jadi Kepala Dinas memang menyatakan bahwa betul ada pembangunan puskesmas baru di desa seberang. Ya. Dan Puskesmas Lapri yang saat ini berkedudukan di desa Lapri itu melaksanakan fungsi pelayanan seperti biasanya. Seperti biasa. Seperti biasanya. Artinya masih Puskesmas Lapri. Apakah selama ini pernah ada pengajuan Pak dari pihaknya Bapak ini di Musrembang atau dimanapun tentang pemindahan puskesmas? Oh, iya. Kalau saya rasa pemindahan itu tadi seperti jawaban saya Ya. sebelumnya bahwa tidak ada pernah wacana bahwa Puskesmas Lapri Ya, akan artinya dipindah. tidak pernah ada permintaan atau pengajuan dari Bapak ya? Pengajuan dari kami Puskesmas secara umum adalah bagaimana meningkatkan sarana fasilitas yang ada di Puskesmas. Ada pengajuan tapi ke sarana fasilitas Puskesmas Lapri. Betul, iya. Oke, kalau begitu terima kasih Pak ya penjelasannya yang cukup jelas ini Pak. Mudah-mudahan nanti yang menyaksikan kita lurus apa informasi yang Bapak sampaikan. Ya, kita akan mencari informasi terkait bagaimana sesungguhnya suara dari masyarakat Lapri itu sendiri ke kediaman Kepala Desa Lapri. Kita akan silaturahmi kepada beliau mencari informasi bagaimana dari masyarakat Lapri itu sendiri terkait isu pemindahan Puskesmas Lapri. Oke, assalamualaikum Pak Desa. Ini Pak ya. Silakan. Ya. Saat ini saya telah bersama dengan Kepala Desa Lapri, Bapak Abdul Rohman. Terima kasih banyak Pak atas waktunya bersama kami di Sebatik News. Langsung saja Pak, saya tanyakan terkait isu-isu yang lagi hangat diperbincangkan saat ini. Bagaimana pandangan Bapak atau bagaimana pendapat Bapak nih selaku Kepala Desa Lapri terkait isu pemindahan Puskesmas Lapri? Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait masalah pertanyaan Ade tadi, masalah pemindahan Puskesmas Lapri, tentu kami selaku tokoh masyarakat sekaligus mungkin mewakili dari masyarakat terkait menanggapi masalah isu pemindahan ini, tentu kita sangat menyayangkan sekali. Kita berharap
pemindahan ataupun rencana pemindahan ini sebenarnya tidak perlu dibahasakan seperti itu. Kalau perlu kita berharap puskesmas yang ada itu tetap ditingkatkan pelayanannya, termasuk dengan fasilitas yang mungkin ada di situ yang kurang perlu ditingkatkan. Oke, Bapak mengatakan disayangkan terkait isu pemindahan ini, Pak. Apa sebenarnya poin-poin catatan Bapak terhadap isu pemindahan ini? Kenapa disayangkan seperti itu? Oh ya, kalau masalah poin-poin masalah isu yang kami sayangkan itu singkat aja. Yang pertama itu terkait masalah keberadaan desa kami, khususnya Desa Lapri. Status Desa Lapri itu tentunya kalau ada bahasa pemindahan nanti di Puskesmas Lapri tentunya saya yakin berubah statusnya. Itu yang poin pertama. Jadi kalau bisa tetap kita berharap peningkatan keberadaan puskesmas ini. Berharap tetap ada puskesmas. Kita berharap sekali. Yang kedua, poin yang sangat kami sayangkan itu terkait masalah tanah hibah. Ya. Kenapa saya katakan tanah hibah? Karena kita melihat ke depan banyak sekali program pemerintah termasuk di desa itu butuh tanah hibah. Nah, kalau kita alihkan lagi tanah puskesmas ini, kan ceritanya namanya hibah di situ. Kedepannya kita sangat kesulitan sekali takut menjadi contoh yang tidak bagus. Harapan kita sebenarnya itu kepada masyarakat ini untuk kelanjutan pembangunan kita apapun bentuknya itu tanah-tanah hibah juga kepada masyarakat. Jadi sayang sekali kepercayaan masyarakat itu kayaknya sudah berkurang. Kenapa adanya contoh seperti ini? Itu kalau bisa tidak ada lah namanya pemindahan, tetap kita tetap ada. Bagaimana sesungguhnya aspirasi atau suara hati dari tokoh-tokoh masyarakat kita di Desa Lapri yang disampaikan kepada Bapak ini seperti apa, Pak? Iya, terima kasih. Jadi saya lanjut tadi, kalau masalah harapannya masyarakat tentu sangat menitik beratkan kepada kami kalau bisa puskesmas yang ada ini tetap ditingkatkan, baik itu pelayanan maupun daripada fasilitas yang mungkin jangan dipindahkan, Pak, tapi ditingkatkan. Jangan dipindahkan, tetapi butuh peningkatan yang lebih bagus lagi. Itu mungkin yang lebih lebih penting daripada harapan masyarakat itu sendiri. Ya, saat ini saya sedang berada di lokasi dari relokasi pembangunan dari Puskesmas Lapri. Kita akan melihat langsung seperti apa sih kondisi dari bangunan atau lokasi baru dari relokasi Puskesmas Lapri tersebut. Ya, kita bisa lihat ini adalah papan proyek papan dari proyek relokasi di mana tertulis relokasi pembangunan Puskesmas Lapri atau namun di sini tertulis dak afirmasi, artinya ini adalah lokasi dari relokasi atau pemindahan dari Puskesmas Lapri dengan total anggaran 6.800.000.000 lebih ya. Bisa kita lihat di sana sudah ada pengadaan sedikit. Ya, ini adalah lokasi dari proyek relokasi Puskesmas Lapri, di mana saat ini pengerjaannya sudah dimulai. Bisa dilihat kerikil-kerikil dan juga alat berat telah ada di sini ya, digunakan. Di sana ada batu dan pasir juga, tumpukan pasir, namun belum disusun atau belum dimulai pengerjaannya, baru sebatas pengadaan. Kita lebih dekat ke dalam melihat seperti apa pembangunannya. Ya, Puskesmas Lapri atau relokasi dari Puskesmas Lapri tersebut telah dibangun ya. Bentuk pondasinya sudah mulai digali dan telah terpasang pondasinya. Disaksikan seperti ini. Dan relokasi Puskesmas Lapri ini terletak di dekat sekali dengan perbatasan negara antara Indonesia dan Malaysia. Hal tersebut juga sempat memunculkan polemik tersendiri ya di masyarakat terkait
kenapa relokasi Puskesmas Lapri tersebut dibangun di dekat batas negara. Oke. Saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Haja Nursan, anggota DPRD Dapil Sebatik, Bu ya. Terima kasih waktunya, Bu. Saya ingin tanyakan kepada Ibu, apa sebenarnya bentuk tanda kutip ya kritikan yang Ibu tangkap dari adanya relokasi Puskesmas Lapri ke ini, Bu, Desa Seberang. Apa catatan-catatan yang sebenarnya Ibu konsen terhadap pemindahan ini, Bu? Jadi catatan saya yang pertama, saya melihat di LPSE itu, itu kan di situ judulnya Puskesmas Lapri. Nah, ketika kita datang ke lapangan melihat meninjau langsung, di situ dikatakan relokasi pembangunan Puskesmas Kecamatan Sebatik Utara. Jadi berbeda penawaran dengan apa yang setelah dimenangkan lelang itu. Yang kedua, ini sudah beberapa kali tokoh masyarakat di desa tersebut yang menyampaikan kepada saya tentang pemindahan itu, tentang alasannya. Jadi kan ada alasan yang mereka terima bahwa di sana tempatnya jauh, fasilitasnya tidak lengkap. Nah, kalau fasilitasnya tidak lengkap, kenapa kita tidak anggarkan saja untuk melengkapi fasilitas yang kurang di situ, ketimbang kita membangun puskesmas yang notabene jauh menelan biaya yang sangat besar. Yang kedua, kalau mengatakan jauh itu tidak masuk akal. Karena kenapa? Lokasi dari timur ke barat, utara ke selatan itu di Kecamatan Sebatik Utara itu paling jauh hanya 6 km. 6 kilo ya. Jadi tidak ada yang jauh kalau hanya 6 km. Kalau mengatakan bahwa jalannya tidak baik, ya diperbaiki. Karena memang ketika membangun fasilitas umum itu selalu diikuti dengan pembangunan fasilitas pendukungnya. Ya, kalau hanya jalan, ya kita buat jalan. Dan tahun ini kan sudah ada pembangunan jalan di situ. Yang kedua, selanjutnya mengatakan bahwa mendekati pelayanan publik di Desa Pancang itu lebih banyak masyarakatnya ketimbang di Desa Lapri. Jawaban saya adalah ketika 2013 itu mau direncanakan pembangunan Puskesmas Lapri, hanya orang Desa Lapri lah yang siap menghibahkan tanahnya. Yang kedua, kalau betul mengatakan bahwa kita mendekati pelayanan publik, saya ingin mengatakan begini, bahwa di Kecamatan Sebatik Barat itu jangkauan puskesmasnya itu dari Desa Bambangan ke Desa Setabu itu berpuluh kali lipat ganda jauhnya dibandingkan yang Sebatik Utara. Ada yang lebih prioritas? Ada yang lebih prioritas. Di tengah-tengah yang katanya kita lagi defisit. Ya, kan ironi. Kita berteriak bahwa kita tidak bisa membangun ini, kita tidak bisa membangun itu karena kita defisit. Loh, apa tidak dengan uang 6,8 miliar itu masih banyak yang kita boleh bangun. Yang selanjutnya, saya kaget ketika malam-malam ada yang menyampaikan kepada saya berita baru lagi bahwa pembangunan Desa Seberang itu sangat dekat dengan tapal batas. Ya, sampai setakat itu saya tidak pernah angkat bicara karena saya pikir ketika saya bertanya ada alasan-alasan pembenar yang bisa saya terima dengan akal. Tetapi ketika disampaikan kepada saya bahwa itu sangat dekat dengan tapal batas, besoknya saya langsung ke lapangan. Ibu datang ke sana? Saya datang ke sana dan untuk menguatkan bahwa itu betul-betul jaraknya segini dan saya ingin mendapatkan secara gambaran teritorial, saya mengajak Dan Ramil. Dan di situ kita tidak mengukur meter, tetapi secara ilmu pengetahuan yang mereka miliki, jaraknya itu dari tapal batas itu hanya berkisar lebih kurang 40 meter. Tidak sampai 50 meter, Bu ya? Tidak sampai, 40 meter itu kurang lebih. 30 hingga 40. 30 sampai 40 meter. Nah, kalau itu tidak ada larangan, misalnya katakanlah bahwa kita tidak mendapatkan satu aturan bahwa sekian meter dari tapal batas kita bisa membangun. Saya ingin kembali menegaskan bahwa
2 tahun yang lalu ketika PLBN ini mulai bergulir, PLBN Sungai Pancang di kecamatan yang sama, itu masyarakat meminta kenapa tidak direklamasi saja keluar. Jadi masyarakat yang punya bangunan permanen di situ tidak lagi digeser ke sana kemari. Pembangunan berjalan, masyarakat bisa menikmatinya. Alasannya kan karena ada tapal batas yang lebih dekat. Nah, kalau tapal batas yang lebih dekat menjadi alasan, kenapa tidak diperlakukan padahal Ya. yang Dulu teritorial dipermasalahkan, Ya. sekarang tidak. betul. Ya. Ya, itu intinya yang saya ingin sampaikan, bahwa kritik ini saya sampaikan dengan keras ya, karena saya ingin mendapatkan solusi. Solusi apa yang saya inginkan, bahwa ketika pembangunan ini berjalan sampai selesai tidak ada masalah di kemudian hari. Tetapi kalaupun itu terus dilanjutkan, yang bagi saya selaku anggota dewan, saya sudah menyampaikan apa yang merupakan temuan saya di lapangan sebagai bentuk pengawasan yang melekat pada diri saya. Apa Bu langkah selanjutnya Bu? Langkah selanjutnya saya dan teman-teman nanti di DPR itu nanti akan memanggil dinas terkait. Karena kenapa saya katakan terkait? Karena sebelum pembangunan puskesmas itu ada izin yang dikeluarkan oleh Sintab. Tentu Sintab kalau sebelum mengeluarkan itu kan mereka juga berkoordinasi dengan dinas PU dalam hal tata ruang. Ya, jadi itu semua nanti kita mintai Keterangannya, informasinya. Iya. Oke, itu yang lagi hangat ini Bu ya, diperbincangkan di masyarakat dan jadi konsen masyarakat juga nih Bu, khususnya masyarakat Desa Lapri itu sendiri. Semoga nanti ada penyelesaian Bu ya, yang berpihak kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sebatik itu sendiri. Ada mungkin ditambahkan terakhir? Ya, jadi saya ingin mengatakan begini, bahwa jangan masyarakat itu dalam tanda kutip dipaksa. Ya syukur ada pembangunan, ada uang dari pusat kita manfaatkan. Iya, bersyukur itu sudah pasti satu kewajiban dan mutlak harus kita lakukan, bahwa sedikit apapun pembangunan yang kita diberikan kita harus syukuri. Tapi bukan itu yang saya kritik, bukan soal syukur dan tidak syukurnya, tetapi manfaat uang negara itu sudah tepat sasaran kah, atau sudah tepat guna kah? Iya. Di tengah-tengah yang katanya, sekali lagi, yang katanya kita ini sudah berada di tengah-tengah defisit sana sini. Harus dilakukan pembangunan pemberosan. Jadi untuk kedepannya barangkali ya tidak serta-merta begitu ada dana dari pusat langsung kita terima lalu menempatkan di tempat yang tidak yang tidak strategis. Tidak strategis. Iya, tidak. Iya, kita harus menempatkan prioritas utama. Agar pembangunan kedepannya lebih dibahas dulu ini, disepakati segala aspeknya Bu ya sebelum kita membangun. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Haji Nursan atas waktunya. Ya, saat ini saya sedang bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Pak Dr. Tololi Pak ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya bersama kami di Suatik News pada hari ini Pak. Langsung saja Pak, saya ingin konfirmasi terkait Puskesmas Lapri ini Pak. Saya ingin konfirmasi terkait bagaimana sesungguhnya yang terjadi di Sebatik itu Pak. Betulkah bahwa Puskesmas Lapri ini tanda kutip akan dipindahkan Pak? Ya, jadi Puskesmas Lapri ini ya saya jelaskan prosesnya dari awal. Ya. Itu dari Musrenbang dari Kecamatan Sebatik Utara. Ya. Mengusulkan agar Puskesmas Lapri ya, Puskesmas Lapri atau Puskesmas Sebatik Utara, Sebatik Utara sesungguhnya ini diminta untuk direhab. Iya. Jadi kita usulkan ke pusat. Iya. Tapi pusat punya program untuk membuat seluruh puskesmas itu satu model yang sama. Iya. Jadi kalau masih dia model yang lama, pasti dia tidak mau rehab. Sudah punya konsep. Nah, dia akan, kalau dia setuju untuk bangun, dia akan berikan bangunan baru. Nah, karena kita di sini sudah pengalaman Puskesmas Nunukan seperti itu. Mau direhab, dikasih bangunan baru. Ini anggaran baru, bangunan baru. Iya. Jadi
dia kasih anggaran seperti itu, ya kita cari tempat baru. Kalau dia kasih ada biaya bongkar, ya kita pikirkan untuk bongkar yang sudah ada ini. Yang sudah ada. Tapi ini bangunan baru biayanya tanpa biaya bongkar. Jadi terpaksa kita cari lahan di tempat lain. Dan itu tidak dipindahkan. Tapi lahan ini harus ada tetap di kecamatan yang sama. Ya, jadi Puskesmas Lapri ini kan puskesmas miliknya masyarakat Sebatik Kecamatan Utara, Lapri. untuk kecamatan Sebatik Utara. Sebatik Utara. Jadi kita bisa bangun di mana saja sepanjang di Sebatik Utara, itu bukan relokasi. Betul. Tapi kita membangun bangunan baru, Penambahan. justru Sebatik baru ini ditambah fasilitas Sebatik Utara puskesmasnya, ditambah fasilitas kesehatannya. jadi dua. Jadi dua, justru penambahan Justru sesungguhnya. penambahan untuk masyarakat Sebatik Ya. Utara. Nah, jadi kita bangun, tidak mungkin di daerah Lapri untuk membangun lagi kan. Kita cari di Sebatik Utara. Ya. Oh ya, di Yang penduduknya di Sungai Pancang selama ini, ya saya dapat laporan dari Sungai Nyamuk, ya itu banyak mereka lari ke Sungai Nyamuk, merasa dekat. Ya. Kita tidak bisa larang mereka ke sana. Iya. Jadi ya di sana kita bangunlah di situ supaya dekat dengan orang-orang Sungai Pancang. Ini Pak, kan nanti ada dua puskesmas ini Pak, Lapri dan juga yang kita bangun sekarang ini. Itu kan masih kecamatan Sebatik Utara juga ini Pak. Ada penambahan di sana, Iya. artinya ada dua Pak. Iya. Nanti gimana Pak? Sistem ini yang baru Pak, kayaknya satu kecamatan dua ini. Ya, jadi yang baru di sana kita akan lengkapi dengan semua tenaga medis yang dibutuhkan. Iya. Jadi nanti wilayah kerjanya khusus untuk Puskesmas Lapri ya Desa Lapri, Iya. gitu kan? Betul-betul. Dengan mana yang paling dekat nanti kita lihat lagi Betul. pemetaannya seperti apa. Yang lebih dekat dengan Sungai Pancang ya udah ke Sungai Pancang. Administrasinya kita bikin berapa desa yang berdekatan ya ke situ. Seperti itu. Ini Pak tanggapannya Bapak ini Pak ya, katanya ini pemborosan anggaran karena sudah ada. Gimana tanggapannya itu Pak? Jadi ini kan anggaran dari APBN pusat, Dari pusat. bukan anggaran APBD. Iya. Cuman dengan sistem yang sekarang, anggaran dari pusat harus masuk di dalam batang tubuh APBD. Jadi otomatis di pelang-pelang pembangunan ditulis sumbernya, pembiayaan itu sumbernya dari APBD ditulis. Nah seperti dulu ada tulis APBN. Sekarang ditulis APBD. Nah ada lagi ditulis APBN. Ada aturan seperti itu Pak yang memang mengharuskan. Ya kan nyatanya seperti itu. Lelang kan Ya. dia APBD. Tapi yang tahu dia dari APBN kita di sini. Iya. Dan nyatanya anggota dewan kan nggak tahu, karena tidak pernah dia bahas kan. Iya. Kenapa dia tidak pernah bahas? Karena anggaran APBN itu tidak dibahas di sana. Masuk di batang tubuh, tapi mereka untuk apa dibahas? Karena Kalau bukan murni. anggarannya, karena anggaran yang dari pusat ini peruntukannya nggak boleh diganggu gugat. Anggarannya, peruntukannya itu sudah jelas gitu. Apa yang dari pusat itulah harus dibuat. Kalau Tidak. dibahas sama masukan lalu ada pembahasan di dewan kan bisa berubah. Ya. Peruntukan dan lain sebagainya bisa berubah. Nah, makanya dari pusat itu ya memberikan anggaran itu nggak perlu bahas. Iya. Ya saya nggak tahu lah itu aturan-aturan yang di atas Artinya- seperti apa, wajib dibahas atau tidak. Tapi setahu saya itu tidak dibahas lagi karena peruntukannya udah jelas. Dan itu harus sesuai dengan keinginan dari pemerintah pusat. Kalau Kementerian. kita ganggu di daerah, tidak akan dia kasih anggaran itu. Ini Pak saya minta. Akan ditahan. Ini kan sekalian penegasan juga ini Pak. Ada kayaknya masyarakat masih ini Pak ya simpang siur. Ini puskesmas Lapri tetap Pak ya nanti. Tetap ada. Dia dilayani sendiri. Iya. Di sana dilayani sendiri. Ada pelayanan sendiri. Iya. Jadi di Sebatik Utara ya istimewa, dapat 2 puskesmas gitu. Betul. Kita tidak akan bongkar yang di puskesmas Lapri, itu tetap seperti itu. Yang terakhir ini Pak terkait ada isu juga ini ada batas negara katanya di sana dibangun. Tanggapannya Pak Kepala Dinas. Ya selama itu masuk dalam batas negara, tidak ada salahnya saya bangun di situ kan. Apalagi
sebelum saya bangun saya minta advis sama PU di bidang tata ruang. Ya. Jadi di bidang tata ruang di PU, ya mereka lah yang mempertimbangkan semua tata ruang dari lokasi yang akan dibangun aman atau seperti apa. Ya mereka yang tahu. Kalau sudah keluar dari mereka menyatakan itu bisa dibangun, ya saya akan proses terus. Nah, ini sudah keluar dapat izin dari tata ruang, ya berarti boleh dibangun. Artinya dinas kesehatan ini sudah melibatkan yang memang bertugas untuk yang punya wewenang untuk mempertimbangkan aturan-aturan terkait lokasi itu, ya kewenangannya tata ruang. Artinya Bapak ini sudah bekerja melibatkan sektor yang ada. Oke, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan nih Pak, informasi yang kita sampaikan pada hari ini bisa memberikan informasi pencerahan ya Pak kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sebatik ini Pak, yang ada pro dan kontra, dan itu sesungguhnya biasa Pak ya, secara biasa. Artinya Pak, kepala dinas ini masih senyum-senyum aja nih Pak dalam kondisi seperti ini. Terima kasih banyak sekali lagi Pak ya.